Viko sendiri berarti perannya sebagai apa bang? Nah di situ sama orang-orang yang dibully aja. Kerjanya dia dibully aja sesuai dengan gayanya ya. Jadi intinya Bang Gion apapun bidangnya kan semua dari lawyer lah apa semua bidang di. Jadi gini, mohon maaf ya, saya bukan siapa-siapa, tapi saya seorang praktisi dan seorang profesional. Sebagai seorang ketua umum Praktis Film ini kan saya hampir 10 tahun. Pernah saya jadi ketua badan perfilman Indonesia juga. Ya alhamdulillah duduk di sini sebagai seorang produser. Jangan pas lagi, pas gimana indigo itu emang hobi. Sebagai praktisi hukum, ya mungkin saya profesi lawyer. Jadi kalau budayawan mungkin pernah saya dapat doktor, dapat budayawan. Jadi kita harus dipisah-pisahkan. Dalam hal ini adalah saya sebagai undang teman-teman sebagai ketua umum Artis Film Indonesia, ya sudah hampir 10 tahun berkarya. Alhamdulillah sudah salah satu 5 organisasi profesi di pemerintah di Indonesia dan kita 11 penghargaan di pemerintah. Pak Fido. Tapi nanti sistem marketing untuk penjualan ada gebrakan dalam arti kerjasama. Oh iya, kita kan ini baru ibaratnya promosi di bulan Januari rencananya. Bang, seberapa optimis film ini bakalan diterima di masyarakat? Saya minta sama Allah ya, pertama minta sama Allah dulu karena ini kan urusan langit deh. Ya semoga film ini menjadi salah satu tempat pada saat bulan puasa orang lagi bosen, lagi kesel dengan apapun, dengan kejenuhan politik. Insya Allah penonton ini saya harap banyak yang datang di buka puasa dengan keberkahan. Nah, ini keberkahan ya, bulan puasa Ramadan. Untuk penontonnya sendiri umurnya dibatasi nggak? Oh di sini umurnya di atas 13 tahun. Dan filmnya lucu kok, ada yang aneh-aneh. Ya walaupun ada bahasa-bahasa yang lucu-lucu, ya bahasanya anak sekolah tapi tidak mengerucut ke arah pornografi nggak ada. Pasti kan sudah disensor, karena kan untuk masuk 21 ada lembaga sensor. Bang itu Viko kan lagi rame juga nih bang, artinya ada sedikit masalah itu terkait banyak melibatkan para selebriti. Nah, abang sendiri pada saat kemarin melibatkan Viko di film ini, seperti apa mungkin orangnya, sosoknya? Kalau Viko menurut saya sebelum syuting dia orang-orangnya baik ya, lucu, dan ini kan masalah pribadi dan kita tidak masuk wilayah itu masalah hak-haknya dia. Dan kita tidak juga memasukkan prejudice lah ya, apakah dia salah atau benar. Tetapi ketika dia berkomitmen bahwa dia mengatakan salah, saya rasa itu jatuh. Saya pada situ nggak ada masalah keuangan dengan nggak ada masalah, nggak ada masalah. aman, baik-baik aja ya. Baik-baik aja, betul. Ada pesan mungkin buat Viko, artinya kan pernah kerja sama abang tuh kemarin bikin film. Ya pokoknya Apa? Viko nanti akan saya temuin, insya Allah. Nanti saya banyak lah untuk cerita sama dia. Oke ya, untuk para pemain salah satunya ini ya. Ya, nah ini Opa Robi bagaimana waktu itu? Iya, Pak Robi gimana nih? Ya kan Bang Gion yang segala macam bisa digelutin, apalagi sekarang sudah terjadi juga. Lihatnya gimana? Iya, ini adalah satu film komedi yang kebetulan saya berperan jadi kaki tangannya bapaknya si ini yang peran utama nih, si cewek ini. Ya, jadi mereka berlima itu kan mahasiswa. Nah, mereka istilahnya mau datang untuk mau bergaul dengan anak ini, anaknya bos saya. Tapi ya seperti itu, anak bos saya itu pandai silat, pandai karate. Jadi mereka sudah ciut duluan sebelum masuk di dalam rumah itu. Mereka langsung balik lagi pulang. Itu sekilas saja. Bang, selama proses syuting kemarin ada hal yang nggak bisa dilupain, mungkin hal-hal paling lucu atau apa bang? Iya, kalau hal-hal yang paling lucu, ya, Assalamualaikum. Hal-hal yang paling lucu itu palingan dia di satu momen yang pas di air terjun itu ya. Paling lucu itu di momen air terjun itu. Nah, mereka itu ya ada sedikit ya diganggu-ganggu mistik gitu. Seperti itu. Tapi ya memang namanya juga horor komedi, ya pasti dibikin komedian lebih lucu gitu. Oke, untuk Bang Ali sendiri, Bang Ali.
Iya, Mas Keno lah. Yo kan terjadi di dunia kelucuan sudah tidak asing lagi nih ya kan. Melihat mukanya itu lucu ya. Abangku ini. Gimana Bang? Melihat film ini Bang, Abang sendiri yang tahu lah dunia lelucu atau dunia hiburan. Kalau saya kebetulan ya waktu pembuatan film ini saya juga ada di judul film lain. Oke. Jadi saya tidak begitu dekat dengan para pemain. Ya. Tetapi 45 tahun saya menggeluti dunia ini. Saya hanya cukup melihat judulnya saja. Saya optimis. Hanya melihat judulnya saja saya sudah optimis. Jodoh. Amin. Judulnya jodoh. Arti jodoh itu mau tahu. Bukan itu. Bukan jodoh. Bukan jodoh biasa. Itu kan kalau kita gini ya, bukan jodoh biasa. Itu kan ada question di situ. Betul. Apa maksudnya bukan jodoh biasa, dikodok, tikus atau apa gitu. Ini ada pasti ada suatu dilema cerita di sini. Pasti penonton saya pesan aja rugi kalau menonton beneran. Iya, dan salah satu komedi ini beda dengan stand up komedi. Dulu saya main di Soraya Film dengan Raditya Dika. Oh iya. Ya, jadi kalau mereka kan pakai konsep ya. Kalau kita sendiri di bukan jodoh biasa itu lost, itu natural aja. Gitu. Jadi mindsetnya kayak film Benyamin ya, netral gitu ya. Iya, natural aja gitu. Dan ini penata musiknya beliau loh, yang dari awal, yang membereskan salah satunya film ini agak sedikit ya namanya kita memakan cutting, editing itu Mbak Tia. Yang jelas kan musiknya pasti Gimana Mbak Tia memberikan sentuhan seperti apa mungkin di film ini dari penataan musiknya? Ya sebenarnya tuh film ini memang mengalami perjalanan yang cukup panjang gitu, tapi memang film ini segar. Buat saya tuh film ini memang patut untuk diapresiasi oleh masyarakat gitu. Kalau dari segi pembuatan musiknya mas sebenarnya lebih ringan karena memang tidak ada drama berat di situ, memang ringan, fresh dan enggak bikin mikir sih gitu. Cuman emang ceritanya kocak aja gitu. Kemudian sutradaranya Mas Pipi. Mas Pipi memberikan aku kebebasan juga sih karena memang memang yang penting dia udah nyeritain begini saya ngeliat picture log-nya, ya udah akhirnya digarap lah gitu, seperti itu kira-kira. Tapi musik itu pakai efek-efek tertentu kan? Kalau efek memang bagiannya penata suara kan, tapi kalau musik tuh ya memang saya membangun dramatik dari awal gitu, dari karakter info keempat pemuda ini, kemudian menghadapi sayembara gitu kan, kemudian akhirnya jalanlah mereka gitu kan untuk bisa memenuhi sayembara tersebut. Nah itu memang tugas saya memang untuk membuat dramatiknya gitu di setiap sequence yang ada, jadi bukan pakai sound effect. Kalau sound effect itu ada penata suara, kebetulan penata suaranya memang sahabat kita juga Mas Mangkil. Beliau juga penata suara Woman from Rote Island itu. Ya, terima kasih.